Waktu Hmm. dan dari Ki. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai lagi dari yang kedua, yakni tegaknya hukum. Ya, tentu di Cina tidak perlu Oh, nggak mau dibilang nggak mau lagi ya. nggak Soalnya mau hukumnya di sana kameranya. tegas sekali. Dimulai dari koruptor. Koruptor itu ya dianggap di sana sebagai kotoran bagi para pemerintahan. Jadi harus dibasmi memang. Menurut ya dunia, hak asasi di Cina itu sangat rendah karena tindakannya terlalu tegas terhadap korupsi. Pernah Joe Biden berkata bahwa hak asasi di sana tidak bagus. Soalnya tidak ada kebebasan berbicara, kebebasan bertindak, dan kebebasan informasi yang diberikan oleh Cina ke pemerintahan Cina. Ya dimulai dari hukum itu ya korupsi di sana ya kalau ditangkap tidak ada kebebasan lagi. Seperti yang di sini kan masih bisa diatur, disetting bagaimana hukum itu diterapkan. Di sana ya kalau 10 tahun ya 10 tahun. Jadi atau seumur hidup ya seumur hidup. Dan di sana hukum di sana pasti otomatis harus tegas. Indonesia harus memperlakukan itu sebenarnya. Ya tergantung presidennya kuat apa tidak. Karena di sana kan presidennya hanya satu partai juga di sana. Jadi otomatis dia pasti tegas karena dia kuat dalam bentuk itu. Yang ketiga, yakni transparansi. Dimulai dari transparansi ini ya sifat Cina itu yang tertutup. Transparansinya itu tidak terbuka di muka umum. Jadi hanya pihak partai sendiri, pihak birokrasi sendiri yang mengetahui keuangan negara itu. Beda dengan kita diberi informasi-informasi di berita. Kalau di sana beritanya ya hal-hal baik aja yang diperlihatkan, tidak pernah ada hal buruk, sehingga rakyat di sana menurut informasi berpikirannya positif terhadap pemerintahan dia. Jadi transparansi ini di bidang informasi ya hanya itu aja, hal-hal baik yang diperlihatkan oleh negara Cina ini. Daya tanggap, bagaimana daya tanggap menurut tegak untuk menegakkan konteks dalam konteks usaha dan tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana dapat berjalannya masing-masing lembaga. Otomatis daya tanggap ini dibutuhkan. Dimulai dari kesehatan ya harus pemerintah Cina itu harus daya tanggap. Seperti kejadian COVID kemarin itu ya pemerintah Cina harus melakukan buka tutup dalam artian di kota-kotanya kan, sehingga tidak menyebar virus itu. Itu maksudnya daya tanggap ini. Dan apalagi itu transparansi daya tanggap, berorientasi pada konsensus, yaitu berperan sebagai penegak
penengah untuk mencapai usaha bersama. Jadi good governance ini menjadi jembatan antara beberapa kepentingan yang berbeda demi memperoleh pilihan terbaik bagi kelompok masyarakat utama, ya, yakni kebijakan-kebijakan dalam hal itu yang dikembangkan dalam persoalan publik. Nah, kebijakan-kebijakan itu harus ada orientasinya bagaimana. Nah, kesetaraan, equity, otomatis kesetaraan itu di sana pasti yakni kesehatan harus setara, pendidikan juga harus setara. Maksudnya sekolah-sekolah itu harus meningkatkan kualitas hidup sehingga kesetaraan ini bisa diberlakukan di sana, sehingga warga masyarakat ini mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya. Otomatis di dunia lapangan kerja juga ya diberi kesempatan untuk diberikan lapangan kerja, efektivitas dan efisien. Yang ketujuh ini efektivitas sehingga efektif dan efisien. Jadi kita melakukan beberapa hal untuk menghasilkan yang dibutuhkan dari manusia, rakyat kita, apa yang dia ingin butuhkan, apa yang utama, ya otomatis sandang pangan yang paling utama di sana. Dan itu pemerintahan di sana mengelola dan memonopoli harga pakan di sana. Otomatis pemerintahan Cina itu memonopoli seluruh hal-hal seperti kesehatan dan pendidikan di sana. Tapi sekarang sudah terbuka swasta-swasta di sana, jadi bergerak sehingga pemerintah ini memiliki daya saing untuk memperbaiki dirinya. Yang terakhir visi misi, yang ke-9 ya strategi visi. Ya di era sekarang ini Xi Jinping ini memiliki visi misi, yakni membuat mata uang baru sehingga dia tidak perlu bergantung pada dolar. Sekarang ini pemerintahan Cina dan Rusia ini, saya dengar-dengar ini visinya ke depan ini yakni membuat mata uang. Jadi tujuan ke depannya Cina ini menjadi negara adidaya ya, dan bersaing dengan Amerika. Tentunya dia memiliki visi itu sehingga masyarakat di sana inginkan di masa mendatang supaya dia berkembang menjadi dimulai dari negara maju dan menjadi negara adidaya dan adik kuasa. Itu visi misi yang Cina lakukan sekarang. Bagaimana Pak Sul Fikar? Baik, terima kasih Pak Reski. Saya rasa saya sudah menangkap maksudnya. Jadi memang Cina ini memang banyak yang perlu kita pelajari dari negara ini. Di samping itu juga memang ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebenarnya sebagai bangsa Indonesia, karena tentu kontestasi di Asia Timur, apabila kita ini saat ini berada pada bulan kemerdekaan, mungkin kita berkaca pada kembali ke era saat kita 78 tahun yang lalu, 77 tahun yang lalu. Ini 78, ini tinggal beberapa hari lagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Perlu kita ingat bahwa dahulu kita pernah dijajah oleh Belanda
dan juga masuk di era penjajahan Jepang. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian ada kontestasi di kawasan Asia Timur, Asia Pasifik secara umum, Indo-Pasifik ini justru mengkerdilkan bangsa kita. Makanya kita perlu membangun satu kesepahaman bahwa apa yang kita lakukan ini tentu mendatangkan kebaikan tidak hanya bagi negara yang menginvestasikan diri, tetapi juga kepada negara yang eh, negara kita sendiri, negara Indonesia. Saya rasa demikian, Mas Saudara Reski. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Dr. Andi Sindang. tugas yang diberikan. Wah, ini selalu ada gangguan ini. Saya kira saya kembalikan aja kepada untuk ditutup acara ini karena salah-salah juga kalau memang sudah selalu ada gangguan begini. Kembali ke Sul, silakan. Ya, Sulpika udah dengar. Ya, halo. Udah ada. Tertutup kayaknya suara tak. Tertutup. Sorry, sorry, saya belum unmute. Ya, Baik, serahkan saja kepada ya. ini. Ada gangguan memang. Silakan. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Dr. Andi Sindrang. Ya, baik. Dengan demikian berakhir pertemuan kita dalam mata kuliah Good Governance. Saya selaku fasilitator dan juga Dr. Andi Sindrang MSI mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada seluruh mahasiswa dan juga terima kasih juga atas dedikasinya kepada Saudara Iki sebagai ketua tingkat. Semoga Ya, kemudian terima apa kasih. yang kita bisa dapatkan dari perkuliahan ini, baik itu dari kuliah secara tatap muka, hibrid maupun kuliah daring dari kuliah tamu kita sebanyak 2 kali, ini dapat memberikan pencerahan kepada kita, pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan good governance penerapannya di berbagai bidang. Saya rasa saya izinkan saya menutup pertemuan kita secara keseluruhan pada semester ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.